Madam Pang minati Marcelino Ferdinand, sinyal bahaya Persebaya. Menir Timnas Thailand, Madam Pang dilaporkan tengah tertarik dengan gelandang Timnas Indonesia yang sekaligus pemain Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand. Penampilan apik yang diperlihatkan Marcelino Ferdinand bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 rupanya menyita perhatian khusus dari Madam Pang. Marcelino Ferdinand terus menjadi pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Menariknya, Marcelino Ferdinand yang telah mencatatkan 3 pertandingan bersama Timnas Indonesia di AFF 2022 telah mencatatkan 1 gol ke gawang Filipina. Sepanjang babak penyisihan sampai dengan babak semifinal Piala AFF 2022 melawan Vietnam, Marcelino Ferdinand hanya absen 1 kali membela Timnas Indonesia. Kendati masih berusia 18 tahun, permainan yang diperlihatkan Marcelino Ferdinand bersama Timnas Indonesia terus menunjukkan kematangannya. Gaya bermainnya yang tenang dan punya asis yang ciamik telah berhasil menggeser 2 seniornya di Timnas Indonesia yakni Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Dan penampilan baiknya di Piala AFF 2022 rupa-rupanya membuat Presiden klub Port FC yang juga menir Timnas Thailand, Madam Pang terkesima. Kendati tidak secara langsung mengungkapkan bahwa dirinya terpesona dengan Marcelino Ferdinand, tetapi Madam Pang memberi kode bakal mendatangkan pemain asal Indonesia. Madam Pang bisa mengajukan tawaran peminjaman kepada Persebaya Surabaya untuk Marcelino Ferdinand. Meski opsi peminjaman, peran penting Marcelino Ferdinand bisa jadi pertimbangan Persebaya Surabaya untuk melepasnya di bursa transfer paruh musim Liga 1 2022. Menarik dinantikan akankah benar sosok Madam Pang menaruh hati memboyong Marcelino Ferdinand ke Port FC. Kiper Vietnam puji atmosfer GBK. Kiper Vietnam, Dang Van Lam harus berjibaku menghentikan tembakan para penyerang Timnas Indonesia dalam duel leg pertama semifinal Piala AFF. Di pertandingan itu, Vietnam mendapatkan tekanan sepanjang pertandingan dari hampir 50.000 supporter Timnas Indonesia yang memenuhi SUGBK. Namun, pasukan Park Hang-seo memiliki mental yang bagus sehingga bisa tetap fokus sampai akhir pertandingan. Begitu juga Dang Van Lam yang berhasil mementahkan 2 tembakan akurat milik Timnas Indonesia dari 8 percobaan. Sampai laga usai, tidak ada gol yang tercipta dan skor imbang 0-0 tetap bertahan. Jadwal pertandingan sangat ketat dan kami bermain tandang pada stadion yang sangat indah. Kami mendapatkan tekanan yang luar biasa dari supporter dan penting bagi kami tidak kebobolan, kata Dang Van Lam. Dang Van Lam menyayangkan Vietnam gagal mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia. Namun, nanti mereka bertekad membayarnya pada leg 2 di kandang. Sayangnya kami tidak mampu mencetak gol. Akan tetapi, kegagalan kami ini akan dibayar pada laga kandang, ucap Dang Van Lam. Tentu meraih clean sheet sebagai tim, kami sudah menjalankan tugas yang baik, tegas Dang Van Lam. Sementara itu, pelatih Vietnam, Park Hang-seo juga bangga dengan hasil itu. Terutama dengan rekor apiknya saat menghadapi Timnas Indonesia. Saya tidak pernah kalah saat menghadapi Timnas Indonesia. Saya pikir Indonesia kuat, akan tetapi Vietnam lebih kuat, tegas Park Hang-seo. Meski demikian, Park Hang-seo juga memuji peningkatan yang dialami Timnas Indonesia. Terutama setelah kehadiran Shin Tae-yong dan beberapa pemain naturalisasi. Ya, Indonesia sangat kuat, saya pikir kami lebih kuat. Seperti yang kau tahu, Shin Tae-yong sudah 2 tahun di Indonesia dan banyak pemain naturalisasi, ucap pelatih asal Korea Selatan itu. Park Hang-seo juga puas dengan hasil imbang melawan Timnas Indonesia. Menurut Park Hang-seo, Vietnam cukup diuntungkan dengan hasil seri itu. Ya, saya puas dengan hasil imbang ini, tegas Park Hang-seo.